Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3, NPM 7420120179. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-1 Hukum Pidana Lanjutan bab 1 tentang percobaan atau poaching atau attempt. A. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian dan definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP berbunyi, 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Maksudnya di sini apabila divonis hukuman di atas 5 tahun penjara, maka dipidana tambahannya adalah dicabut suara hak politiknya. Tidak dapat dipilih dan memilih. Pasal 54 KUHP berbunyi, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggan yang diatur dalam buku 3 tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat, dan niat itu sudah dimulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Pidana mati terbagi dua, yaitu pidana penjara sementara, yaitu misalnya 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, yaitu selama 2 hidup sampai mati. Perbedaan pidana seumur hidup dan pidana mati adalah kalau pidana seumur hidup dipenjara sampai mati, sedangkan kalau pidana mati dipaksa untuk mati. Alasannya adalah pidana seumur hidup dan dipidana mati tidak bisa dihitung secara matematik. Percobaan kejahatan adalah pelaku tidak selesai melakukan kejahatan. Contoh, seseorang melakukan tindak pidana pencurian tetapi keburu tertangkap sama hansip dan warga jadi tidak selesai melakukan kejahatannya. Jenis percobaan pembunuhan, percobaan penganiayaan, dan percobaan pencurian. Hukuman percobaan dalam kejahatan dikurangi hukumannya sepertiga tahun. Pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Contoh pelanggaran: Pak Sopian tidak memakai helm dan kategorinya pelanggaran. Filosofi pasal 54 adalah untuk kepastian hukum, untuk pegangan aparat dan masyarakat, percobaan adalah sebagai delik yang tidak sempurna dikarenakan menempel dan tidak berdiri sendiri. Contoh pencuci uang menempel dengan korupsi, perdagangan orang, pelacuran, narkoba, dan teroris. B. Sifat percobaan. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 adalah percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna, unvolkomen delict-form. Penganutnya adalah Hazewinkel, Suringa, dan Umar Seno Aji. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Delictum sui generis. Penganutnya adalah Pompe dan Mujatno. B. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku.
Penganut teori ini Van Hemel. Dua teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku teori ini. Terdiri dari satu, teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Duyunuste dan Zebenbergen. Dua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan benda hukum. Penganutnya Simons. C. Unsur-unsur percobaan. Satu, adanya niat. Dua, adanya permulaan pelaksanaan. Tiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Satu, adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah adanya permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak, jadi niat merupakan permulaan dari suatu perbuatan. Niat bisa dipidana. Niat belum berupa perbuatan. Yang bisa dipidana itu adalah percobaan. Niat terlihat kalau ada wujud pelaksanaan dari niat. Sikap batin adalah belum terwujud atau belum berwujud, sedangkan kesengajaan adalah belum tentu ada niat atau sudah ada wujud. Dua, adanya permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Arrest-Hooch-Rod atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan satu sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penari pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Gerritshop, peradilan di Herdenshop, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 JO pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa GOP atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan Hop dan A dilepaskan dari segala tuntutan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. A. Adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas. Arai alat-alat yang digunakan macet atau rusak. Akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. C. Adanya penghalang yang disebabkan faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran, misalnya daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. A. Pengunduran diri secara sukarela, rukrit, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. B. Tindakan penyesalan, teigerryu, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah dilaksanakan tapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya, orang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. 2. Pertimbangan utilitas kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya.
Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, B. Alasan pemaaf, C. Alasan penghapusan penuntutan. Sekian review pertemuan hukum ke-1 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.